penting sih di sini. Benar. Kayak Jadi buat video. Iya, benar-benar. Terus kayak publication juga tetap buat sih kan, nggak berhenti di situ walaupun kerjaannya apa. Iya, masih relate berarti kan, masih relate. Apapun kerjaan kayaknya tetap nyambung deh sama dunia digital ini kan. Kalau kita kerja Iya. sebagai guru, dulu kan mikir guru nggak ada hubungannya sama kayak gini-gini. Ternyata sekarang guru harus bisa gitu kan. Zaman dulu kita nggak kepikiran itu. Gitu. Harus bisa. Apapun pekerjaan kayaknya relate deh sama yang berhubungan sama teknologi sekarang. Luar biasa. Relate with technology. Keren. Oh ya Put, kakak pengen bahas masalah karir nih. Tadi sudah ya, step by step dari zaman kuliah, zaman remaja sampai sekarang gitu. Nah kalau sekarang ya, riwayat hidup ya kan? Riwayat hidup ya. Tapi belum ada sentuh masalah suami nih ya. Gimana sama suami nih? Aduh. Apa kabar nih bapak suami? Pasangan bapak suaminya lagi sibuk masak. Wah ini lucu nih, emang kita wanita ya. Kita lagi ngobrol di sini guys dan bapak suami masak nih, keren. Harus dicontoh nih. Berhubung Kak Flo-nya belum nikah, boleh deh Kak Flo kopi lah gaya-gayanya Puput ya. Dia lagi ngobrol sama Kak Flo. Kemudian suami masak gitu. Luar biasa, suami luar biasa. Masih wanita. Iya. Oh ya, kakak tuh pernah loh baca, bukan baca sih, pas lagi bukan lewat sih, pas lagi kepo. Ya, lebih tepatnya kepo. Ya. Pas lagi masuk ini lewat tuh di Instagram kontennya Puput. Itu lagi ngomong soal pekerjaan gitu. Puput tuh lagi dapat pekerjaan, terus tiba-tiba ada di situ deh. Puput tuh ngerasa kayak sebagai wanita, kenapa sih sebagai orang muda, anak muda, milenial, perempuan lagi. Jadi kayak bisa mendapat kepercayaan gitu ya dari orang-orang sekitar untuk mengemban satu tanggung jawab, mengemban sih kok mengemban satu pekerjaan gitu. Nah, aku kan sempat kayak curhat gitu ya. Kita tuh kayak langsung tertarik nih, kayak kece banget. Sempat ngerasa kayak kita tuh kayak muda, milenial, perempuan lagi bisa apa gitu. Nah, itu gimana sih? Ceritain deh soal itu lebih detail, penasaran deh. Detailnya ya kalau panjang nih. Harusnya. Jadi kan pindah ke Kalimantan Utara itu kan cari kerjaan juga. Nah, alhamdulillahnya itu dikasih pekerjaan di sebuah hotel bintang 3, mau sertifikasi ke bintang 4. Pada waktu itu apply for assistant HR manager pada waktu itu. Nah, ya awalnya itu yang apply itu banyak Kak, yang kayak usianya udah 30, 40 segitu, kayak masuk ke ruangan seleksi itu udah pesimis sih pada waktu itu, kayak belum lanjut. Puput usia berapa sekarang itu? Usia sekarang berapa nih? Biar teman-teman tahu. 27. Nah, 27 ya. 27. Oke. Ya, pada waktu itu apply itu masih awal-awal 26 tuh Kak. 26. Oke. Ya. Jadi pas pada saat apply itu banyak banget kan kayak orang-orang yang lebih tua gitu, kayak aduh ini gak bakalan deh saya pasti lolos di hotel besar seperti ini berbintang, terus dia kayak cabang-cabangnya di berbagai daerah di Indonesia. Ya udah deh ikut aja semampu saya. Tiba-tiba pas ranking sudah tes kayak gitu Kak, malah saya yang terpilih di situ. Pokoknya posisi itu tersebut saya dapatkan. Nah, entah kenapa pada saat bekerja ditawarkan lah, ini kamu harus upgrade di posisi manajer, tapi ada tantangannya dan ada assessmentnya segala macam. Saya langsung bilang, saya bisa Pak, bisa aja deh dulu, yang penting bener. Jawab dulu bisa. Nanti persiapannya gimana, yang penting jawab dulu bisa. Ya udah deh Kak, di situ kayak ada ujiannya dan segala macam, dan itu berlangsung selama berbulan-bulan. Yang stressful banget sampai kayak pengen aduh kok bisa sih. Ujiannya tuh stressful buat ada di posisi managerial level, dan alhamdulillahnya mungkin karena kayak optimis, aku memang muda tapi aku pasti bisa kayak gitu. Akhirnya hasilnya keluar pada bulan Agustus tahun lalu, itu diangkat jadi manajer HRD di perusahaan ini yang saya bekerja Kak. Nah, mungkin pada saat itu memang senang, tapi ternyata lama-kelamaan tantangannya itu, yang pertama yang tadi Kak, perempuan yang pertama, kemudian milenial gitu kan.
milenial, terus yang paling muda. Jadi di kantor tuh ada 8 manajer, Kak. 8 manajernya. Nah, yang paling muda, terus perempuan tuh saya di situ. Yang lainnya tuh udah kayak 40-an. Disitulah kayak harus penyesuaian dengan mereka pasti kan underestimate yang milenial nih ya, kayak ya apaan sih, kenapa dia yang dapat posisi tersebut gitu sebagai seorang manajer. Tapi kalau di situ sih saya terima aja, Kak, kayak nggak melawan dan buktikannya itu dengan kinerja, malah nggak gampang baper sih, itu sih intinya, Kak. Kayak buktikan kinerja, oke, ini yang aku bisa lakukan dan apa yang teknologi yang aku bisa itu aku share ke mereka. Pada akhirnya mereka mungkin kayak menerima gitu, ternyata milenial itu bisa mengisi posisi-posisi tersebut kayak gitu. Nah, kemarin tuh kayak bikin video itu supaya teman-teman mungkin nggak merasa minder sebagai apa buat posisi apa kayak gitu sih, karena pasti di luar banyak kan, Kak, orang yang sebenarnya dia tuh punya potensi cuman karena dia minder kayak gitu, Kak, pada saat itu. Jadi ya supporting each other lah kalau misalkan kita sama-sama milenial gitu. Keren banget loh, Put. Ya benar, kakak tuh pas udah baca itu, bukan udah baca ya, mendengar itu video ya, aku video waktu itu, kan udah kayak wow, ini amazing banget sih. Maksudnya 3 hal ini tuh yang benar-benar, Kak, di masyarakat kita tuh masih kayak anak muda bisa apa sih, orang apalagi kan masih muda, pengalamannya belum ada, tuh bisa apa sih, pasti orang mungkin yang lebih tua akan berpikiran demikian. Apalagi perempuan kerjaannya mah di rumah kayak gitu ibaratnya ya. Pasti kan walaupun kita bilang gini, sekarang sudah milenial nih, udah nggak lagi zamannya perempuan di dapur, perempuan di rumah aja, tapi tetap aja masih ada beberapa yang masih berpikiran demikian. Perempuan tuh belum bisa jadi pemimpin. Tapi pas saya udah dengerin ini kontennya Puput itu, rasanya wow, ini kayak amazing banget gitu. Kayaknya satu hari harus ngobrol sama Puput dan kesempatan dong, dan sampean hari ini gitu ya, kita bisa ngobrol bareng. Luar biasa, Put, ya itu mungkin buat teman-teman yang nonton nanti ya, kita nggak boleh insecure gitu. Ya tadi Puput tuh keren banget, bisa nggak kayak gini-gini, walaupun belum tahu, bilang aja bisa dulu gitu kan. Setelah itu kan kita bisa pelajari, kita bisa pelajari. Iya, yang penting niat dulu mau naik level gitu loh. Benar. Penting niat dulu mau naik level, terserah orang mau bilang bodo amat deh, yang penting pasti akan kelihatan sih, Kak, kinerja kita kan dibanding semua mereka. Tapi awal-awal menjabat posisi tersebut pasti stressful dan insecure pasti, karena serangan dari berbagai macam. Contohnya yang paling sederhana aja, paling sederhana itu misalkan ada instansi gitu kan, pengen ketemu sama HRD manajer, keluarlah saya tuh, Kak, keluar. Ini benar manajernya, itu langsung di depan muka gitu. Depan dong. Iya, depan muka. Iya, Pak, saya. Kayak bagaimana stereotip tersebut masih ada gitu kan. Tapi nggak masalah sih, Kak, selama kita kan mau berkembang gitu. Insya Allahnya kita dibantu sama gitu. Amin, luar biasa. Ini suka banget nih. Selain usaha kita dibantu sama Tuhan ya, luar biasa. Ini kayak wow. Nasional banget deh. Harusnya kalau misalnya semua aja orang muda, anak muda tuh berpikiran kayak yang aku pikirkan, pasti kita tuh kayak nggak lagi kayak pengangguran apa gitu ya. Mungkin kita punya kesempatan gitu loh. Pasti semua orang tuh pasti punya kesempatan. Tinggal kita lagi gimana cari kesempatan itu kan. Kreatif, harapannya sih kayak lebih banyak gitu kan, kayak orang-orang yang terinspirasi sama kayak orang tuh banyak yang terinspirasi sama Kak Flo misalnya nih kan, mereka selalu ingat siapa yang inspiratornya. Terus contoh yang paling sederhana, Kak Flo mendirikan The Rainbow English Club itu, aduh iri banget karena udah punya kayak semua yayasan gitu, tapi masing-masing orang kan beda ya, kayak benar, kita punya masing-masing apa yang kita dalami di dalamnya. Keren banget, Kak Flo. Nah, kalau Puput ngomong gitu, kakaknya gitu ngomongnya, wah Puput keren banget di usia 26 tahun udah jadi manajer gitu loh, manajer, dan ternyata di balik itu struggling juga kan. Ya tahun ini kan 27, kemarin kan 26 tuh, waktu pertama kali udah hire gitu. Nah, berarti kan oh iya, kalau lihat Puput, wah Puput keren banget, Puputnya gitu. Kak Flo keren banget. Tapi di belakang itu kita punya perjuangan masing-masing kan, Put, bener kan? Betul. Kita berjuang gitu. Mungkin buat teman-teman nggak langsung lihat, oh dia mah enak, dia mah memang sudah pinter. Puput mah bisa public speaking dari sononya gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Kita juga berproses kan, berproses. Masa-masa kuliah kita itu yang membentuk kita itu di tempat pekerjaan gitu kan, yang membentuk aku bisa public speaking karena memang pada saat kuliah itu terus. Jadi pada saat bekerja itu terbawa apa yang kesibukan kita selama masa kuliah kayak gitu. Dan mungkin salah satu kalau di kantor tuh, Kak, dikenalnya kayak orang yang nggak bisa diam sih, tetap sih Kak, aku sini. Itu sudah kayaknya hobinya gitu deh, gak bisa diam.
Iya. Benar-benar aktif gitu ya. Ya semoga deh mungkin nanti yang nonton ini bisa langsung ya harus kayak gini nih. Maksudnya bukan mereka mengikuti mencontohi kita, tapi paling nggak ambil bagian yang penting lah, misalnya yang ya buat mereka berkembang gitu kan, yang penting buat mereka berkembang. Ya itu tuh nggak bisa diem, bukan berarti nggak bisa diem kayak aduh istirahat deh di rumah deh. Apalagi perempuan kan, udahlah perempuan tuh gak usah terlalu pengen ambil semua kegiatan deh. Kenapa sih nggak fokus satu aja? Pasti ada banyak lagi kayak gitu kan. Tapi kan ini loh, ya tujuan kita tuh ini loh, kita menjadi yang terbaik gitu ya, menjadi yang terbaik. Luar biasa Put. Wow, amazing. Sama deh kita Kak. Mungkin karena apa ya, Kak Flo juga kan orangnya tuh kayak very active, terus very friendly and humble, jadi kayak nyambung setiap ketemu sama Kak Flora di suatu kegiatan atau apa, aku sangat suka banget kayak pokoknya deketin Kak Flora karena kayak nyambung, karena ini pokoknya sama-sama aktif dah. Mungkin punya hobi yang sama kita ya tadi, nggak bisa diem itu. Iya, betul Kak. Oke deh Put, wow, luar biasa nih Put, keren banget. Jadi kayak udahlah, ini loh contohnya yang muda, milenial, perempuan lagi. Dia bisa loh, kenapa kita nggak bisa gitu kan. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang masih kayak ragu, apa sih talentaku, apa sih kemampuanku gitu, ya harus aktif, cari gitu kan. Kalau misalnya belum tahu, ya cari. Kalau misalnya sudah tahu, ya udah dikembangin itu gitu kan. Jadi mungkin kalau teman-teman yang masih kuliah, ya jangan cuma rumah kuliah. Begitu juga yang sudah kerja kan, jangan cuma kantor rumah, cari sesuatu deh. Kita create something gitu kan, berkreasi untuk orang-orang di sekitar kita. Pasti kalau kita udah tujuannya kayak Puput tadi, tujuannya tuh untuk orang-orang di sekitarnya, dari lomba sih. Lombanya bilang, tim aku nih luar biasa nih, dukung aku. Jadi untuk mereka, akhirnya Puput dapat berkatnya gitu kan. Udah best aja deh. Oke, luar biasa Put. Wow, saat ini Puput asik lah sudah ya menjalani profesi sebagai seorang manajer di hotel berbintang tadi. Nah, sudah inilah legowo lah sudah ya. Mungkin awal-awal struggling, tapi sekarang sudah legowo ya. Belum juga Kak. Masih banyak juga. Kegiatan juga sih yang bikin kayak sampai rumah itu masih banyak kegiatan yang harus dipikirkan kayak gitu. Karena mungkin kita kan berkembang, jadi itu nggak bakal stop tuh kayak kita pikirkan. Iya benar-benar. Tapi gitu. Semangat kan Put. Intinya never give up gitu ya. Dan selain sebagai seorang, kalau misalnya dia tuh konten creator, bisa dikatakan gitu lah ya. Bisa dong lihat YouTube-nya Puput nanti tuh. Kakak tuh dari dulu udah lihatin. Kan ini kayak polis terbaik ini. Sudah lihatin, terus tuh kalau isi-isi Instagramnya Puput juga itu nggak pernah yang nggak membangun gitu. Kata demi kata tuh membangun semuanya. Terus tuh saat ini juga sebagai seorang content creator, sebagai seorang pekerja yang tadi udah tahu ya pekerjaannya Puput, juga sebagai seorang istri di usia muda loh, seorang istri. Betul. Gimana Put? Tadi kan katanya pulang kerja masih kepikiran masalah pekerjaan, gimana? Betul. Tanggung jawab seorang istri juga. Saya juga bingung ya kan. Pada saat saya tuh kan tipenya itu nggak pernah kayak memikirkan bakal nikah di usia 25 tahun tuh nggak pernah Kak. Nggak pernah. Jadi teman-teman tuh pada tahunya itu Puput, malah teman-teman dekat udah tahu Puput tuh bakal nikah 30-an, 31, 32 karena because she's very active gitu kan. Iya, benar. Nggak tahunya Tuhan berkehendak tuh di usia 25 tahun tuh tiba-tiba ada datang mas-mas terus nikah gitu. Itu bukan mas-mas sembarangan loh. Partnernya dia waktu jadi duta hari. Mas. Bener. Jadi datang ke rumah, terus kan saya juga kayak malas, nggak kayak kalau in a relationship itu nggak terlalu memikirkan itu Kak pada waktu itu. Jadi langsung ambil keputusan, oke, karena kita have the same thinking, kita ya udah nikah and accept for that gitu loh. Terus move to Kaltara dan jadi seorang istri tuh, aduh Kak, nanti Kakak rasakan ya. Lumayan serem sih dengernya. Kita mau denger deh gimana? Ayo. Jadi pada saat itu kan pindah ke Kalimantan Utara sambil cari kerjaan. Untungnya beliau ini kayak very supportive husband gitu, kayak kamu nggak cocok di rumah, kamu cocoknya itu kerja dan aktif gitu. Dan sambil cari-cari pekerjaan diterima, terus sekarang bekerja, posisinya juga sebagai istri. Tantangannya itu 2 kali lipat berat banget Kak. Jadi sampai rumah itu punya tipsnya tuh kayak kalau sudah sampai rumah udah nggak usah mikirin kerjaan yang di
kantor malah. Sama benar. kayak kalau lagi di kantor nggak usah mikirin yang apa yang terjadi di rumah kayak gitu sih Kak, membagi waktunya pada saat kita jadi bekerja sama jadi istri di rumah gitu. Double job ya, kesannya kayak double job gitu. Luar biasa sih wanita. Dan itu sih Kak, bersyukurnya itu yang beliaunya itu kayak mendukung misalkan contoh yang paling sederhana kayak nyetrika baju itu kan. Kalau misalkan nggak sempat dia malah kayak sini bantuin. Luar gitu biasa. sih, Kak. Salut lah sama Mr. Syabab ya, sebutan namanya ya, nggak apa-apa lah ya, Mr. Syabab. Salut lah. Jadi look for someone who you marry very supportive. Cari orang yang support kamu memang dalam berbagai hal gitu Kak. Misalkan pesan buat teman-teman. Wah, ya, amin. Wah, luar biasa ya, congratulations. Puput udah dapat orang yang support dalam kondisi apapun. Bahkan Puput di-support buat bekerja gitu ya, buat bekerja gitu. Jangan tinggal di rumah, kamu nggak support. Dia melihat karakter Puput gitu kan. Wah, ini luar biasa, Syabab. Gitu. Pria-pria di luar sana boleh dong contoh Mr. Syabab. Kasih deh link Instagramnya biar pada follow juga. Lihat ya, seorang suami yang baik itu seperti apa yang ini mendukung istrinya. Wow, luar biasa. Jadi akhirnya bisa ya membagi itu pasti dengan bantuan suaminya, bukan karena Puput sendiri kan. Iya, betul. Betul Kak. Kalau juga sendirian tanpa support tuh kan kayak pasti kayak down dan segala macam. Dan untungnya orangnya tuh nggak pernah bikin orang down dan very supportive, mungkin karena kayak seumuran kali ya Kak. Oh iya. Jadi kayak ada orang tinggal bersama gitu di rumah kayak teman gitu. Mungkin kalian berdua dapat chemistry-nya dari zaman-zaman duta itu lah. Dari zaman-zaman duta itu ya kan? Pas duta aja kan bisa the best couple lagi se-Indonesia Raya. Ya luar biasa dong. Tunjukkan di dunia nyata juga best couple gitu. Oke, luar biasa. Thank you, Puput. Wah, ini luar biasa nih. Ini isinya Kak Flo juga benar dapat pelajaran dari pertemuan ini loh. Jadi, oh iya ternyata ada yang mungkin Kak Flo belum hadapin, Puput sudah ngadepin gitu kan. Kayak tadi rumah tangga apa segala. Nah, ini deh Puput terakhir buat teman-teman yang nonton ini, pesan Puput deh, terutama buat yang masih muda, milenial, terutama perempuan lagi. Nah, apa sih yang harus mereka lakukan supaya tetap improve diri gitu loh. Tetap improve, nggak cuma stay diam aja nanti. Kalau kerja ya pulang kerja di rumah, pulang kerja tunggu dilamar gitu kan. Bahasanya tuh tunggu dilamar. Enggak gitu. Kalau mungkin yang kuliah pulang. Jadi apa sih yang harus mereka lakukan biar mereka tuh terus meningkatkan kualitas diri mereka gitu. Penting nggak sih meningkatkan kualitas diri bagi seorang perempuan gitu? Betul. Sering sih Kak kayak berpesan buat teman-teman juga yang perempuan khususnya pada saat dia masih muda dan masih aktif itu bagaimana kita caranya memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya gitu. Pada saat kita muda punya kekuatan itu nggak bisa kita kayak cuma berdiam diri dan menikmati zona nyaman kita itu. Kita harus beraktivitas buat ikutin dan buat dapatkan ilmu-ilmu baru. Jadi kalau misalkan kita kayak nggak termotivasi untuk mengikuti apa, termotivasilah untuk kayaknya aku dapat ilmu ini dari sini, kayaknya dapat ilmu ini dari sini, dan itu yang membuat kita berkembang. Kalau misalkan kita kayak cuma diam-diam gitu, nanti lingkungan kita cuma stuck di situ, terus kenalannya cuma di situ, sedangkan kita sebagai seorang perempuan butuh networking yang banyak dan luas di situ. Makanya kalau misalkan berkegiatan itu kita tahu manfaatnya apa buat diri kita. Kalau misalkan bermanfaat juga buat orang lain itu malah lebih baik. Jadi jangan sampai hidup kita tuh cuma gini doang. Itu nggak ada kegiatan lainnya yang buat kita berkembang. Iya benar. Dan disitulah semakin banyak kita berkegiatan, ketemu orang, bertukar pikiran, terus menambah ilmu. Disitulah terbentuk jati diri kita sebagai seorang perempuan itu sebenarnya berkualitasnya tuh gimana. Seperti itu. Jadi nggak cuma leyeh-leyeh, scroll sosial media, terus tanyain kapan nikah, kapan kurus. Aduh, that's not my, pembahasan enggak. Harus aktif cari kegiatan-kegiatan gitu, Kak. Oke. Thank you, Put. Ya, luar biasa ya tadi. Semoga apa yang Put sampaikan tuh mungkin bisa ya teman-teman ambil gitu. Mungkin Kak Flo secara pribadi juga udah banyak ambil tips dari Put nih. Walaupun mungkin Kak Flo lebih tua dipanggil kakak gitu, tapi nggak harus gitu ya. Jadi kakak juga banyak belajar dari Puput, makanya kita belajar dari semua orang Put ya. Nggak hanya fokus ke, betul Kak. Nggak hanya fokus karena dia lebih muda, pengalaman tuh lebih banyak, jadi nggak mau belajar dari dia, tapi kita belajar dari semua orang. Gitu, dalam pertemuan kali ini. Jadi every place is a school and every human is a teacher. Yes, benar banget kalau biasa nih. Jadi kalau udah ngomong bahasa Inggris, selesai kita.
Oh ya Put, this is the last one. Terakhir terus dari tadi ya. Kakak suka gitu loh, kalau udah ngomong terakhir mulu tapi gak selesai. Nah, kakak tuh suka loh denger Puput tuh dari awal ya Kak, mungkin yang di atas bantuin, apapun itu, mungkin yang di atas bantuin. Jadi kayak memang lebih berserah gitu ya sebagai seorang wanita. Memang serahkan semuanya itu sambil Puput juga melakukan, aktif melakukan, tapi Puput pasti ya menyerahkan hasilnya tuh kepada Tuhan gitu. I want to ask you, seberapa penting peran Tuhan ini dalam hidupnya Puput? Ya, pertanyaan macam apa? Ya, bisa dong. Penting banget deh kayaknya, kayak penting sekali. Jadi kalau misalkan kayak berkegiatan aja contohnya Kak, karena kita yakin sama Tuhan kan, jadi kayak kegiatan itu nggak ada keraguan. Kalau misalkan mau ngapa-ngapain, melangkah dan ngapa-ngapain itu ada gitu yang bakal menolong apapun yang terjadi kayak gitu. Kalau misalkan mau bikin sesuatu terus berada, contohnya kayak misalkan harus presentation atau public speaking, itu awalnya ragu, terus pada saat ingat, oh ada kok Tuhan bantuin dari atas, terus bantuin dan backup segala macam, jadi kayak nervousnya itu sedikit-sedikit menghilang, terus tiba-tiba kayak lancar aja semuanya. Dan memang berserah diri aja sih Kak, untuk besok segala macam apa yang akan terjadi itu malah nggak ada keraguan kalau misalkan kita bergantung padanya kayak gitu. Jadi sangat penting. Terus setiap selesai apapun itu kegiatan, disitulah kita kayak bersyukur, terima kasih Tuhan sudah bantu hari ini. Terus semoga besok lebih gimana, atau semoga saya jadi lebih baik lagi, terima kasih atas bantuan. Dan yang paling penting itu Kak, setiap hari kayak berdoa semoga bisa bermanfaat gitu dan atas bantuannya, seperti itu sih. Jadi kayak kita nggak bisa sendirian gitu ngapa-ngapainnya. Ada zat yang membantu. Oke, Put, wow, sweet banget ya. Nah ini beneran terakhir loh. Dan ini beneran terakhir. Aku suka dari Puputnya apa? Simplicity, ya asik. Kalau baca komennya, lihat cara Puput berpakaian, cara outfitnya Puput, itu simple tapi elegan gitu. Nah, Puput kan pernah bilang, waduh, ya serius, suka banget. Puput tuh pernah bilang, kalau nanya soal makeup sama aku jangan gitu kan, soal badan dan makeup. Jadi kalau soal public speaking, ngedit apa segala gitu, kayak videografi gitu, banyak paham Puput. Nah, kenapa sih Puput lebih suka dengan sesuatu yang simple? Kalau cewek kan harusnya tuh gini loh, kita tuh penting ya, berdandan, itu kan kayak, wah, harus nih ceweknya harus dandan, gaya cantik gitu kan. Cewek itu kan dilihat dari luarnya dulu gitu. Tapi kalau Puput nih merasa kayak itu berbanding terbalik gitu. Bener Kak. Kenapa kayak gitu? Bener. Jadi apa ya? Mungkin karena kan kalau saya ini kan Kak terkenal kayak gesit, cepat, cekatan gitu kan. Jadi kayak sesuatu hal yang ribet klub tuh kayak not for me gitu. Not for me. Jadi mendapatkan sesuatu yang simple itu malah yang membantu sehari-hari. Contohnya kayak pilih outfit itu nggak ngikutin banget tren-tren sekarang, yang penting nyaman dulu, karena simple kan cepet langsung gitu. Terus kayak make up itu Kak, yang teman-teman mungkin bisa lama berapa menit, aku 5 menit udah selesai karena gitu-gitu doang. Dan juga kayak mungkin nggak dikasih keahlian buat dalam merias wajah atau apa, tapi setidaknya ada basic make up ya, nggak apa-apa lah gitu aja lah. Jadi nggak terlalu peduli sama penampilan, yang penting cepat selesai, hadir di situ on time segala macam. Dan simplicity itu yang sangat membantu. Jadi contohnya aja kayak blazer, baju dan segala macam, udah yang itu aja, nanti kalau rusak baru dibeli lagi kayak gitu, karena nggak mau punya banyak pilihan dah. Yang penting yang adanya cuma langsung pakai kayak gitu Kak. Ya, simplicity itu membuat semuanya jadi cepat deh selesai gitu. Luar biasa, keren kan. Tapi tetap setelah melakukan itu dan pergi masih kelihatan elegannya. Mungkin karena nggak tahu ya, awalnya itu masih kelihatan gitu, seperti orang yang sudah berdandan berjam-jam gitu ya. Emang sih, benar ya. Oke, Kakak setuju dengan itu. Itu kan Puput. Thank you so much untuk itu. Tapi sering ide kok Kak, kalau misalkan kayak ada yang lewat, aduh make-upnya cantik banget ya, tapi kayaknya aku nggak bisa selama itu standby depan kaca. Tapi suka aja lihat juga mbak yang kayak cantik-cantik, make-up segala macam, suka aja sih Kak, nggak iri tapi suka gitu. Iya benar-benar itu. Oke deh Put ya, tetap jadi seperti Puput yang seperti ini, yang disayangi oleh suami tercinta, simple tapi senyumannya selalu sampai telinga. Asik. Itu kan senyumnya. Benar. Jadi itu deh yang bikin cantik, senyumnya itu deh yang bikin auranya tuh keluar kemana-mana gitu. Oke Put, thank you so much untuk hari ini udah mau sharing.
Semoga nanti kalau sudah selesai kita langsung langsung publish, dan semoga teman-teman yang menonton juga bisa dapat manfaatnya, bisa dapat pelajaran dari kehidupan Puput pastinya ya, dan Kak Flo juga sudah banyak belajar dari Puput dari sebelum-sebelumnya yang selalu menjadi kepowersnya Puput. Sampai saat ini ternyata Puput juga kepoin Kakak gitu, kami saling kepo-kepoan. Dan satu hari ini yang menjadi poin pentingnya adalah kita itu hobinya nggak bisa diam. Ya guys, oke deh. Thank you so much Puput, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Kak. Thank you sudah luangkan waktu for having me. Yes, you're welcome. Sama-sama Kak Flo. Pokoknya kita someday harus ketemu habis corona nih ya Kak. Iya, harus. Kayaknya harus lebih banyak lagi adik-adik kita yang harus kita ajarin gitu ya, apa yang kita punya ya Put ya, kita share ke mereka. Semakin banyak lagi orang yang terberkati dengan talenta yang Tuhan kasih ke kita, luar biasa. I'm really grateful for having you in my life. Thank you so much. Sampai ketemu lagi, Put. Sampai ketemu. Bye.